Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara seiman, saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Selamat bergabung lagi di dalam pelayanan mingguan, renungan firman Tuhan secara online dari pelayanan His Partner Ministry yang saya memulai sejak tahun lalu di awal 2021. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau menghadiri atau mendengar siaran ini. Saya berdoa kiranya siaran ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan silakan feel free untuk membagikannya kepada banyak orang di luar sana. Tidak terasa sudah 5 bulan berlalu dari tahun 2022 ini. Bagaimana 5 bulan ini bagi teman-teman dan saudara sekalian? Saya berdoa kiranya kita makin hari makin belajar mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin tidak mudah, mungkin juga kita perlu dengan pergumulan, tapi kita belajar menghitung berkat Tuhan. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama memperingati hari Pentakosta. Bertepat dengan hari ini, dan renungan kita hari ini berkenaan dengan tentang Roh Kudus. Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan saya akan kaitkan tema hari ini adalah tentang Roh Kudus dan peperangan rohani. Saudara, dari Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara bisa membaca itu, ada cerita tentang bagaimana turunnya Roh Kudus bagi jemaat mula-mula, bagi Rasul pada saat itu. Saya bacakan beberapa bagian saja. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sudah lihat ayat ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat yang ke-11 bagian akhir, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, luar biasa kisah ini. Kisah yang sangat mengagumkan dan menakjubkan dan mengagetkan pasti, apalagi dalam konteks gereja mula-mula pada waktu itu. Saudara, itu mengisahkan tentang bagaimana Roh Kudus turun bagi para rasul, kemudian menjadi satu hal turning point yang berbeda total sampai pada hari ini. Saudara, berkaitan dengan hal itu kita kembali lihat Efesus 6 yang ke-12. Dikatakan di situ, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan kita akan coba renungkan begini, bagaimana peran Roh Kudus dalam peperangan rohani yang kita alami. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa, perlu kita sama-sama doakan dan sungguh-sungguh menggumulinya secara serius setiap hari. Ingat 2 minggu yang lalu kita membahas tentang Samson, Daud, dan Salomo. Saudara, siapa yang lebih hebat dari mereka dalam zaman sekarang? Siapa yang lebih rohani dari mereka, lebih dekat dengan Tuhan dari mereka, lebih kuat dari mereka? Saya rasa tidak banyak orang-orang yang seperti itu. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sungguh luar biasa. Tetapi mereka pun punya titik lemah dan jatuh ke dalam dosa. So, kita tidak bisa dengan mudah menang melawan dosa. Kita tidak punya kuasa untuk melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu bergumul luar biasa. Bahkan minggu lalu kita mendengar tentang bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Satu hal yang sangat membukakan mata kita bahwa begitu luar biasanya iblis mencari celah ingin menjatuhkan orang percaya. Saudara, dalam kaitan antara Roh Kudus dengan peperangan rohani, mari kita sama-sama lihat dahulu tentang Roh Kudus. Saya ambil dari Yohanes 14, ya, ayat 16 dan ayat ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Disebutkan di situ Roh Kudus, penolong yang lain adalah Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Berikutnya lagi Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Disebutkan di situ penghibur, Roh penghibur itu Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, mengingatkan kita akan apa yang sudah Yesus katakan. Kemudian Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sudah beberapa bagian tadi membukakan mata kita bahwa itulah Roh Kudus, satu Allah yang betul luar biasa, memiliki sifat yang ilahi sungguh-sungguh, dan Dia adalah Allah yang sebenar-benarnya. Dan sepertinya pada waktu itu kita boleh memahami begini,
Yesus naik ke surga, dan dia akan datang kembali yang kedua kali, dan di dalam masa-masa itulah dia menurunkan Roh Kudus, sehingga sebagai sebuah sumber kekuatan buat kita di dalam peperangan rohani ini. Saudara, puji Tuhan. Kisah Rasul 2 tadi mengatakan begini, waktu Roh Kudus turun kepada mereka, mereka keluar dan mereka menjadi berani mengabarkan tentang Yesus Kristus dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain, bukan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Nah, saya akan mengajak kita lihat begini bagian yang kedua. Waktu kita melihat ada satu bagian yang dicatat dalam Alkitab, Kisah Rasul 2 ayat 14-40. Saya bacakan ayat 41. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Khotbah Petrus yang dahsyat. Dia berani, dia berkhotbah dan memungkinkan 3.000 orang bertobat. Saya ingat siapa Petrus sebelumnya. Dia pernah banyak kasus 3 kali, dan dia diberikan kesempatan yang kedua, dan dia sungguh-sungguh melakukan panggilan dia saat Roh Kudus turun, memberikan dia keberanian untuk berkhotbah, memberitakan Injil, dan hasilnya 3.000 orang percaya kepada Tuhan. 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Saudara, memberitakan Injil itu adalah sebuah peperangan rohani. Peperangan rohani yang sangat besar, itu memenangkan jiwa. Pengubahan Injil bukan sekedar adu ide, argumentasi, tapi usaha menyelamatkan orang berdosa. Di situ diperlukan ada kasih dari seorang pemberita kepada orang-orang yang berdosa. Ada urgensi dari kita untuk mencoba menyadarkan mereka bahwa Anda perlu Kristus. Seperti sebuah urgensi kita melihat tetangga kita yang rumahnya kebakaran, kita berusaha untuk menggedor pintunya, membangunkan dia setengah mati sampai dia harus bangun karena berbahaya buat dia karena rumahnya kebakaran. Adakah urgensi itu waktu kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak kenal Kristus? Dan yang terakhir yang ketiga adalah adanya kuasa Roh Kudus yang mengubah hati manusia. Kita jago fasih lidah gimana pun, saudara. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati orang itu tidak akan percaya pada Kristus. Saudara, penginjilan ini adalah salah satu tugas gereja yang kita sebut dengan tugas marturia, tugas memberitakan Injil. Jelas sekali kita bisa memahami bahwa itulah peperangan rohani antara orang yang percaya Kristus yang memberitakan Injil dengan mereka yang masih di dalam gelap. Ada kalanya orang-orang itu begitu rupa menutup pintu hati mereka tidak mau dengar Injil. Dan Roh Kuduslah yang bekerja menolong. Dan disitulah kita butuh sungguh-sungguh Roh Kudus untuk menolong kita dalam peperangan rohani itu. Saudara, bagian yang kedua peperangan rohani apa? Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 hingga ayat 47. Di sini ada bagian tentang koinonia, ya. Mereka bersekutu, bertekun dalam pengajaran, dan mereka memuji Tuhan. Ayat yang ke-42 saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ini pun peperangan rohani. Mengapa saya katakan ini peperangan rohani, saudara? Saudara, kalau membahas ya, ada buku rohani yang sangat bagus dari penerbit Momentum tentang 7 dosa maut. Di situ dikatakan ada banyak hal yang kalau kita ingat-ingat mungkin seolah-olah hal yang kita lakukan setiap hari. Paling tidak ada 7 dosa maut, ya. Misalnya satu sikap bangga, pride, ya. Kemudian rakus harta, greedy. Nafsu seks yang berlebihan, iri hati, ya. Kemudian rakus makan, ya. Marah atau kemalasan. Ada 7 hal. Itu hal-hal yang seolah-olah hal yang sepele. Tapi itu adalah hal-hal yang harus kita perangi juga secara rohani. Karena tidak mudah kita bisa memenangkan peperangan itu. Kalau kita memperhatikan koinonia, mereka-mereka yang bertekun dalam pengajaran Rasul, ini pun peperangan rohani. Mengapa? Karena ada banyak orang-orang yang berusaha menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berani 10 atau 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Banyak orang yang malas, banyak orang yang tidak mau bersekutu, tidak mau mendengarkan firman, tidak mau beribadah. Mereka malas. Orang tidak suka dengar firman Tuhan. Orang tidak suka berdoa. Mengapa, saudara? Karena ada peperangan rohani di dalam itu. Saudara, pernah nggak saudara merasa begini? Kok susah sekali ya bangun pagi di hari Minggu untuk beribadah? Kok susah sekali untuk melakukan gerakan mau pergi melayani orang? Kok susah sekali untuk pergi penginjilan rutin kepada orang-orang sakit misalnya? Kok rasanya berat hati? Tapi jikalau saudara diminta untuk pergi ketemu bos, pimpinan proyek, ya, satu hal yang kita sedang negokan, kita mungkin dengan senang hati jam berapapun kita ready untuk keluar. Mengapa kita susah melakukan hal yang sifatnya itu ibadah, pelayanan? Karena iblis tidak senang. Dan saudara saya tidak sadar, itu adalah sebuah peperangan rohani dalam hidup kita. Yang berikutnya lagi apa? Aspek diakonia, aspek berbagi berkat. Lihat ayat yang ke-45, saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, bagi-bagiannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, di situ kita memahami bahwa pada waktu itu mereka juga mengalami peperangan rohani, yaitu keegoisan diri. Mengalami peperangan rohani, yaitu melihat kepentingan orang lain. Saudara, orang-orang pada waktu itu, dalam posisi mereka menjadi pengikut Kristus, mereka juga dikucilkan oleh masyarakat, orang-orang di sekitar.
Sehingga yang terjadi di situ adalah mereka berkumpul bersama-sama, membuang egoisme kepentingan pribadi, mereka menjual milik mereka, mereka memberikan kepentingan orang lain. Ada kasih kepada orang-orang lain, ada gerakan Roh Kudus untuk mereka layani orang-orang lain. Nah, disinilah aspek diakonia. Salah satu penting juga di gereja untuk memperhatikan kebutuhan sesama, berbagi berkat kepada sesama. Ini pun peperangan rohani. Mengapa? Jelas-jelas saja kita bisa punya hati yang ingin play safe buat kita saja. Buat apa bagi orang lain? Kita pun sudah susah. Nanti di dalam kisah Rasul, saudara bisa melihat ada kisah tentang orang yang menjual miliknya, tanahnya, kemudian berbohong. Ini tidak mudah, saudara. Rasanya atau lakukan sesuatu demi nama besar, supaya namaku terkenal. Itu pun peperangan rohani, saudara. Sehingga sebetulnya kalau kita memperhatikan aspek peperangan rohani bukan sekedar sesuatu yang ada setan kita usir, tetapi ada hal-hal kecil, dan malah mungkin banyak hal kecil yang terjadi yang membuat kita makin jatuh di dalam dosa, makin lemah. Saudara, orang bisa terantuk di dalam perjalanan kaki karena biasanya kena kerikil-kerikil kecil. Ya, bukan karena batu-batu yang besar yang mereka bisa lihat, bukan? Itu artinya apa? Banyak hal kecil dalam hidup kita yang mungkin membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Disitulah peperangan rohani, disitulah kita perlu Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus memperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Saudara, Efesus 6 ayat ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mendapatkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, ini sesi yang akan kita bahas mulai minggu depan. Kita akan kupas satu persatu perlengkapan senjata Allah apa saja yang akan dibahas di dalam bagi firman Tuhan itu. Saudara, mereka kesimpulan. Hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus, kita merayakan itu. Hari Pentakosta. Roh Kudus datang di gereja mula-mula, kepada Rasul mula-mula, dalam bentuk lidah api, dan memampukan mereka bisa lakukan bahasa-bahasa lain dan memberitakan Injil Kristus. Nah, hari ini, saudara, pekerjaan Roh Kudus menolong gereja untuk menjalankan panggilan marturia, menjalankan panggilan koinonia, dan menjalankan panggilan diakonia. Apakah kita tergerak secara pribadi lakukan ketiga hal itu? Apakah kita bisa mengatasi kemalasan kita untuk bersedia berbagi hidup dengan orang lain? Apakah kita bersedia mengatasi egoisme kita untuk bisa berbagi berkat kepada orang lain? Apa kita bisa mengatasi kemalasan, keengganan kita, ketakutan kita untuk apa? Berbagi Injil Kristus kepada orang lain. 3 tugas tadi. Marturia, diakonia, dan diakonia. Yang kedua dan yang terakhir, saudara. Kesimpulannya apa? Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus sangat penting bagi kita dalam peperangan rohani. Dia akan memperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita renungkan yang sudah kita sharingkan tadi ini. Kita sama-sama ingat firman Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa kita posisi sangat lemah, sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya di dalam masa-masa ini, dalam masa-masa kita sampai ketemu dengan Tuhan yang kedua kalinya, kita bisa memenangkan peperangan rohani kita. Saudara-saudara sekalian, doa kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Jika teman-teman, Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, usulan, silakan memberikan feedback. Jangan lupa untuk like layanan ini, subscribe, kemudian share ke teman-teman yang lain, supaya banyak orang mendapatkan berkat dari renungan ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.